Pernah nggak kamu belanja di minimarket kecil yang selalu rame, padahal di sekitarnya ada toko yang lebih besar, lebih lengkap. Tapi entah kenapa orang-orang tetap masuk ke situ. Di Bekasi ada satu cerita yang bikin bulu kuduk merinding setiap kali disebut. Nama tokonya sederhana, Minimarket Murah Rejeki. Dari luar kelihatan biasa aja, tapi di balik pintu kacanya ada rahasia kelam yang bikin karyawan sendiri gak berani ngomong sembarangan. Orang-orang sekitar sering lihat bosnya, Pak Tony, keluar tengah malam sambil menaburkan beras kuning di depan pintu toko. Awalnya dikira cuma tradisi, cuma kebiasaan orang Jawa, biar rezeki lancar. Tapi siapa sangka tahun baru 2011, karyawan yang jaga malam itu melihat sesuatu yang mustahil dipercaya. Pintu belakang yang terkunci rapat terbuka sendiri. Dari dalamnya muncul bau busuk menyengat dan sosok hitam dengan ratusan tangan merayap masuk. Wajahnya, wajah bayi, tersenyum lebar dengan jiji-jiji tajam, meneteskan cairan hitam. Dan sejak malam itu, tidak ada yang sama lagi di minimarket Murah Rejeki. Malam ini, aku akan ceritakan kisah lengkapnya. Tapi ingat, jangan dengarkan sendirian dalam gelap. Karena suara bayi yang kamu dengar mungkin bukan dari tetangga sebelah, tapi dari belakang pintu rumahmu. Di Bekasi, tepat di perempatan jalan kecil yang ramai kendaraan, berdirilah sebuah minimarket sederhana bernama Murah Rejeki. Dari luar, bangunannya terlihat biasa saja. Lampu neon putih yang agak redup, papan nama berwarna merah kusam dengan tulisan besar. Toko itu mulai buka sejak 2009. Dikelola oleh seorang pria parubaya bernama Pak Tony. Orang-orang sekitar mengenalnya sebagai bos yang supel, gampang ngobrol, suka bercanda dengan pembeli. Tapi di balik keramahan itu ada hal aneh yang jarang diperhatikan orang, kecuali mereka yang bekerja langsung di bawahnya. Karyawan di Murah Rejeki sering bercerita bahwa bosnya punya kebiasaan ganjil setiap malam. Sekitar pukul 11 menjelang tengah malam, sebelum menutup toko, Pak Tony selalu menyendiri di depan pintu. Ia membawa segenggam beras kuning yang entah dari mana asalnya, lalu menaburkannya perlahan ke lantai depan. Kadang ia juga menyiramkan air yang berbau wangi aneh, semacam campuran bunga 7 rupa, kemenyan, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aroma itu menusuk hidung, membuat merinding, dan bertahan lama, bahkan sampai esok pagi. Banyak karyawan bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya ritual itu dilakukan? Ada yang berani tanya langsung, tapi jawaban Pak Tony selalu ringan. Katanya biar toko rezekinya lancar, biar pembeli betah belanja. Sekilas memang terdengar masuk akal, tapi cara ia melakukannya terlalu aneh untuk ukuran sekadar tradisi. Ada desas-desus yang beredar di antara anak-anak muda yang nongkrong di sekitar situ. Katanya Murah Rejeki menggunakan pelaris. Gosip itu semakin kuat ketika banyak orang mulai menyadari hal yang janggal. Toko itu hampir tidak pernah sepi. Bahkan di jam-jam aneh sekalipun, selalu ada saja pembeli yang masuk. Padahal di sekitar sana
Ada minimarket besar milik jaringan ternama, lebih lengkap, lebih bersih, dan sering diskon. Namun anehnya, orang tetap lebih suka mampir ke Murah Rejeki. Ada daya tarik aneh, semacam magnet yang bikin orang melangkah masuk tanpa sadar. Mereka yang masuk sering bilang, entah kenapa, begitu melewati pintu toko, badan terasa ringan dan pengen beli sesuatu meskipun sebenarnya tidak butuh. Karyawan yang baru masuk kerja biasanya butuh waktu beberapa minggu untuk terbiasa dengan suasana toko itu. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas terasa. Seperti ada tatapan tak kasat mata yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Beberapa karyawan lama bercerita, kalau malam, rak-rak yang penuh barang itu kadang terdengar bergeser sendiri. Kardus mie instan yang ditumpuk di gudang bisa jatuh tanpa sebab, seolah ada yang mengutak-atik. Tapi anehnya, Pak Tony selalu tenang menghadapi itu semua. Malah kadang dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu biasa, mereka cuma main-main." Siapa mereka yang dimaksud? Tidak pernah ada yang benar-benar tahu. Malam Tahun Baru 2011 menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh para karyawan Murah Rejeki. Waktu itu, suasana Bekasi sangat ramai. Jalanan penuh motor, petasan meledak di langit, dan suara terompet bersahut-sahutan. Minimarket masih buka sampai hampir tengah malam, karena Pak Tony bilang momen tahun baru adalah ladang rejeki besar. Orang butuh minuman, camilan, rokok, semuanya laku keras. Karyawan sibuk melayani pembeli, kasir, sampai kewalahan menghitung uang yang masuk. Sekitar pukul 11 lewat, ketika arus pembeli mulai berkurang, Pak Tony menyuruh sebagian karyawan pulang duluan. Tinggal 3 orang saja yang diminta menunggu sampai benar-benar tutup. Mereka adalah Dedi, karyawan paling lama, kemudian Sari, kasir muda yang baru setahun bekerja, dan satu lagi Rian, anak SMA yang kerja paruh waktu. Mereka bertiga tidak menyadari kalau malam itu akan jadi malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Seperti biasa, setelah lampu toko dipadamkan setengah, Pak Tony keluar membawa mangkuk kecil berisi beras kuning. Dari balik kaca pintu, karyawan bisa melihat bos mereka menunduk khusyuk. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Tangannya bergerak menaburkan beras ke lantai depan, menyusuri sepanjang pintu masuk. Tidak lama, ia juga mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening yang baunya menyengat menusuk. Ia memercikannya ke 4 penjuru, lalu menyalakan sebatang kemenyan. Asap tipis mulai mengepul, bercampur dengan udara malam Bekasi yang lembab. Rian yang melihat dari dalam tiba-tiba merinding hebat. Katanya, ia jelas melihat ada bayangan lain berdiri di samping Pak Tony. Bukan manusia, melainkan sosok tinggi besar dengan wajah yang tidak jelas. Hanya gelap pekat. Sosok itu berdiri diam, tapi kepalanya menoleh ke arah kaca, tepat menatap Ryan. Bocah itu langsung menjerit pelan dan mundur. Dedi buru-buru menepuk bahunya, bilang, "Jangan macam-macam, jangan berisik." Sari pun menunduk, pura-pura tidak melihat. Namun, suasana sudah berubah. Angin malam mendadak dingin, menusuk tulang. Suara trompet di luar terdengar jauh. Padahal, barusan masih riuh. Di dalam toko, jam dinding seakan berdetak lebih keras dari biasanya.
Detik-detik terasa berat, menekan, seolah ada sesuatu yang menunggu muncul. Pak Tony selesai menabur beras dan kembali masuk. Wajahnya pucat, keringat menetes. Meski malam itu tidak panas, ia menyuruh semua karyawan duduk diam. Jangan bersuara, jangan keluar, dan jangan sekali-sekali menoleh ke pintu belakang. Kata-kata itu terdengar aneh dan penuh peringatan, membuat ketiganya saling berpandangan bingung. Tapi mereka tidak berani membantah. 10 menit menjelang tengah malam, suara kembang api mulai memenuhi langit. Namun di dalam murah rejeki, suasana justru makin mencekam. Lampu neon di lenggit-lenggit berkedip-kedip. Rak barang bergetar halus, dan dari arah gudang terdengar suara seperti sesuatu yang menyeret lantai. Awalnya pelan, lalu semakin keras, seperti ada kaki berat yang berjalan tertatih. Sari menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rian menunduk gemetar, sedangkan Dedi berusaha tegar. Meski keringat dingin membasahi pelipisnya, Pak Tony hanya menatap lurus ke depan. Matanya kosong, bibirnya bergetar tanpa suara. Lalu, tepat ketika jarum jam menunjuk angka 12, lampu toko mati total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Hanya tersisa kilatan cahaya kembang api dari luar yang masuk lewat jendela kaca. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara ketukan keras di pintu belakang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Suara itu begitu berat, seolah tangan raksasa menghantam kayu. Rian tidak kuat lagi. Ia menjerit histeris, membuat suasana semakin kacau. Saat itulah mereka semua sadar. Pintu belakang perlahan berderit terbuka. Padahal sebelumnya terkunci rapat dengan gembok. Bau busuk langsung menyeruak masuk. Campuran amis darah dan bangkai busuk yang menusuk hidung sampai membuat muntah. Dari celah pintu yang terbuka, terlihat sesuatu merayap masuk. Bukan manusia, bukan pula hewan. Tubuhnya hitam legam, licin, panjang, seperti ulat raksasa, dengan banyak tangan kecil yang bergerak-gerak. Di kepalanya ada wajah samar, seperti bayi menangis, tapi matanya merah menyala. Sari langsung pingsan di tempat. Tubuhnya jatuh terbanting. Dedi menahan Rian yang terus menjerit, sementara Pak Tony malah berdiri tegak, menunduk hormat ke arah makhluk itu. Ia berbisik lirih, ucapan yang tidak dimengerti siapapun. Makhluk itu bergerak masuk sepenuhnya, memenuhi ruang gudang dengan tubuh besarnya. Suara gesekan kulitnya dengan lantai menimbulkan bunyi menjijikkan, seperti daging mentah diseret. Dari mulutnya keluar suara tangisan bayi, bercampur erangan parau yang bikin bulu kuduk berdiri. Di detik itu, semua karyawan sadar bahwa gosip tentang pelaris bukan sekadar omong kosong. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia manusia, dan mereka terjebak tepat di hadapannya. Dan malam itu baru saja dimulai. Makhluk itu terus merayap masuk, memenuhi ruangan toko dengan tubuh panjangnya yang bergelombang seperti ular raksasa, tetapi memiliki ratusan tangan kecil di sepanjang sisinya. Setiap tangan bergerak-gerak,
mencakar lantai, meraba rak, bahkan ada yang seperti mencengkeram udara kosong. Tatapannya dengan mata merah menyala, membuat siapapun yang melihat langsung merasa dada mereka sesak. Seakan ada batu besar yang menekan paru-paru. Pak Tony masih menunduk dalam-dalam, seolah sedang menyambut tamu agung. Bibirnya bergetar, suara lirih keluar. Sebuah mantra yang terdengar samar. Rian menutup telinga, menangis terseduh. Sementara Dedi menahan tubuh Sari yang pingsan agar tidak terbentur keras. Bau busuk makin menyengat, campuran amis darah dan aroma daging basi yang menempel di hidung. Tiba-tiba, lampu toko menyala lagi, tapi bukan cahaya putih dari neon. Yang menyala justru cahaya kekuningan redup, seperti lampu minyak. Padahal mereka semua tahu jelas, listrik belum kembali. Suasana toko berubah. Dinding yang tadinya putih kusam tampak menghitam. Rak-rak barang terlihat seperti berkarat, dan kaca etalase dipenuhi bercak merah seperti darah kering. Toko itu seakan berganti wujud menjadi ruang lain, dunia lain yang tidak seharusnya mereka masuki. Rian menjerit lebih keras ketika melihat wajah bayi di kepala makhluk itu bergerak. Bayi itu tersenyum, senyum yang sangat tidak wajar. Bibirnya terbelah lebar, memperlihatkan jiji-jiji tajam runcing. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang jatuh ke lantai, dan setiap tetes yang mengenai keramik langsung meninggalkan bekas gosong berasa. Pak Tony akhirnya membuka mulut. Suaranya bergetar, tapi penuh hormat. Ia memanggil makhluk itu dengan sebutan Eyang. Katanya, malam tahun baru adalah saat paling tepat memberi persembahan agar toko tetap ramai, agar rejeki tidak pernah putus. Kata-kata itu membuat Dedi ingin muntah. Persembahan apa yang dimaksud? Dan kenapa ia merasa dirinya dan tumon-temonnya sedang dijadikan bagian dari ritual itu? Rian berusaha kabur menuju pintu depan, tapi langkahnya seakan berat. Kakinya seperti terikat, tidak bisa bergerak lebih jauh dari beberapa langkah. Ia berteriak, meminta tolong, namun suaranya terdengar tenggelam. Seolah-olah udara di dalam toko menelan semua teriakannya. Dedi yang mencoba membantunya juga merasakan hal yang sama. Ruangan itu bukan lagi tempat normal. Semua hukum di dalamnya berubah. Sementara itu, makhluk besar itu mengangkat sebagian tubuhnya. Dari mulutnya keluar suara tangisan bayi yang melengking, memekakan telinga. Rak-rak di toko bergetar keras, botol-botol jatuh pecah. Kaleng-kaleng berhamburan, dan udara dipenuhi aroma busuk bercampur bau besi karat, seperti darah. Sari yang masih pingsan mulai menggeliat. Matanya setengah terbuka, tapi tubuhnya gemetar hebat, seperti orang terkena kejang. Pak Tony melangkah ke tengah ruangan, berdiri tepat di hadapan makhluk itu. Tangannya gemetar, tapi wajahnya penuh keyakinan. Ia mengambil sebuah kantong plastik hitam yang entah sejak kapan ada di tangannya. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan seekor ayam hitam, masih hidup, tapi kedua matanya sudah ditutup kain merah. Ayam itu berkokok histeris, berusaha lepas, tapi pegangan Pak Tony sangat kuat. Tanpa ragu, ia menghunus pisau kecil dari pinggangnya, lalu menyembelih ayam itu
di hadapan makhluk tersebut. Darah segar muntrat menetes ke lantai dan Pak Tony dengan sengaja menampungnya di sebuah wadah kecil. Bau amis semakin menyengat, bercampur dengan asap tipis dari kemenyan yang masih menyala. Makhluk itu mendekat. Wajah bayinya membuka mulut lebar dan dengan suara mengerikan, ia menghisap darah itu tanpa menyentuh wadahnya. Darah itu melayang sendiri ke udara, masuk ke mulut makhluk tersebut. Rian muntah di tempat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dedi mencoba tetap kuat, tapi kakinya lemas. Ia jatuh terduduk sambil memeluk Sari. Sementara itu, Pak Tony meneteskan sisa darah ayam ke 4 sudut ruangan sambil berucap sesuatu yang terdengar seperti janji. Janji bahwa selama ia setia memberikan persembahan, toko akan terus ramai, uang akan terus mengalir, dan rejeki tidak akan pernah habis. Namun, malam itu berbeda. Makhluk itu tidak langsung puas seperti biasanya. Setelah menghisap darah ayam, wajah bayinya menoleh ke arah Rian. Mata merahnya berkilat, giginya yang runcing berderet tampak jelas. Rian langsung histeris, berteriak memohon ampun. Tubuhnya berusaha merangkak menjauh, tapi makhluk itu semakin mendekat. Tangan-tangan kecil di tubuhnya meraih ke segala arah, hingga salah satunya berhasil mencengkeram kaki Rian. Jeritan bocah itu menembus ruangan, meski entah terdengar keluar atau tidak. Dedi berusaha menarik tubuh Rian, tapi cengkeraman tenggen-tenggen hitam itu sangat kuat. Kulit Rian terlihat mulai membiru di bagian yang digenggam, seakan darahnya tersedot keluar. Rian menjerit semakin keras. Matanya melotot penuh ketakutan. Pak Tony panik. Wajahnya pucat pasi. Ia berusaha menenangkan makhluk itu, memanggil-manggil dengan sebutan eyang sambil membungkuk berkali-kali. Ia berjanji akan menambah persembahan, akan memberikan apapun yang diminta, asal jangan sentuh karyawan-karyawannya. Namun, makhluk itu tampak tidak peduli. Wajah bayinya tersenyum semakin lebar, dan dari mulutnya keluar suara tangisan bercampur tawa yang membuat jantung serasa berhenti berdetak. Dedi yang sudah putus asa akhirnya berteriak, memohon agar mereka dilepaskan. Tangannya gemetar memeluk tubuh Sari yang masih setengah sadar. Dalam hati, ia merasa inilah akhir dari segalanya. Ia menutup mata, menunggu nasib buruk yang akan datang. Tapi tiba-tiba, suara kembang api dari luar kembali terdengar sangat keras, seolah membelah suasana mencekam itu. Dentuman bertubi-tubi mengguncang udara. Cahaya warna-warni masuk lewat kaca jendela. Makhluk itu mendadak terhenti. Matanya berkedip beberapa kali, dan cengkeraman tenggen-tanggannya pada kaki Rian terlepas. Bocah itu jatuh terkapar, megap-megap. Wajahnya pucat, hampir tak bernyawa. Makhluk itu mendongak, menatap ke langit-langit, seakan terusik oleh keramaian di luar. Suara tangisan bayinya berubah menjadi raungan marah. Tubuhnya bergeliat hebat, membuat rak-rak roboh, botol pecah, dan barang-barang berserakan di lantai. Asap hitam pekat mulai keluar dari tubuhnya, memenuhi ruangan hingga membuat semua orang batuk dan hampir pingsan. Pak Tony berlari panik, mengambil sesuatu dari bawah meja kasir. Sebuah kendi kecil
berwarna hitam legam, penuh ukiran aneh yang tampak berdenyut seperti hidup. Dengan tangan gemetar, ia membacakan mantra panjang, lalu membuka tutup kendi itu. Dari dalam kendi keluar asap putih yang langsung menyelimuti tubuh makhluk tersebut. Makhluk itu meronta, menjerit dengan suara bayi yang melengking, bercampur erangan ngeri. Tubuhnya mengecil perlahan, tersedot ke dalam kendi, sementara tenggen-tenggen kecilnya meraih-raih udara dengan putus asa. Suara tangisannya menggema sampai menusuk telinga, membuat semua karyawan menutup kepala mereka. Hingga akhirnya, dengan raungan terakhir, makhluk itu lenyap masuk ke dalam kendi. Ruangan kembali hening. Lampu neon menyala lagi. Toko terlihat normal. Meski berantakan, penuh barang berserakan dan darah ayam tercecer. Bau busuk perlahan hilang, berganti bau amis dan kemenyan. Rian tergeletak lemas di lantai. Tubuhnya masih gemetar. Dedi masih memeluk Sari yang belum sepenuhnya sadar. Pak Tony berdiri dengan napas tersengal. Wajahnya penuh keringat. Ia memeluk kendi hitam itu erat-erat, matanya kosong. Seakan baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar. Dengan suara serak, ia hanya berkata, "Jangan pernah ceritakan ini ke siapapun kalau kalian masih ingin hidup." Namun bagi mereka bertiga, ancaman itu sudah tidak berarti lagi. Karena trauma malam itu akan terus menghantui, jauh lebih menakutkan daripada ancaman manusia biasa. Dan meskipun makhluk itu sudah tersedot ke dalam kendi, di udara masih tersisa bisikan lirih, seperti suara bayi yang tertawa pelan, menandakan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Setelah makhluk itu lenyap masuk ke dalam kendi, ruangan kembali terlihat normal meski penuh kekacauan. Rak roboh, botol-botol pecah, darah ayam masih tercecer di lantai, dan bau kemenyan bercampur amis menempel di udara. Namun, suasana sepi itu terasa lebih menyeramkan daripada ketika makhluk tadi masih berkeliaran. Heningnya bukan hening biasa, melainkan hening yang seperti menunggu sesuatu kembali muncul. Rian masih terbaring lemas di lantai. Wajahnya pucat, hampir seperti mayat. Matanya terbuka setengah, napasnya tersengal pendek. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dedi mencoba mengangkatnya, tapi bocah itu seperti kehilangan tenaga sama sekali. Sementara itu, Sari masih belum sadar penuh. Bibirnya bergerak-gerak seperti mengigau. Matanya berputar seakan melihat sesuatu yang tidak ada. Pak Tony berdiri tegak di dekat meja kasir, memeluk kendi hitam itu erat-erat. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran, matanya kosong. Ia seperti orang yang baru saja keluar dari neraka. Tapi di balik ketakutannya ada semacam kelegaan aneh, seperti seseorang yang berhasil menunaikan kewajiban mengerikan namun tetap merasa puas. Ia menoleh ke arah karyawan-karyawannya. Pandangannya tajam dan menakutkan. Dengan suara serak ia berkata bahwa mereka harus diam, tidak boleh cerita pada siapapun, tidak boleh membuka mulut walau satu kata saja. Katanya, kalau rahasia ini bocor, bukan hanya mereka yang mati, tapi keluarganya juga akan ikut jadi korban. Ancaman itu begitu dingin, keluar dari mulut yang selama ini dikenal ramah
berubah jadi penuh kegelapan. Dedi hanya bisa mengangguk cepat, wajahnya tegang. Rian terlalu lemah untuk menjawab. Sedangkan Sari masih tak sadarkan diri. Dalam hati, Dedi tahu ancaman itu bukan main-main. Setelah melihat sendiri apa yang baru terjadi, ia sadar bahwa Pak Tony bukan hanya bos biasa, tapi orang yang rela menyerahkan apapun demi menjaga hubungan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam tahun baru yang semestinya penuh teriakan gembira berubah jadi malam paling kelam. Sisa kembang api di luar terdengar jauh, samar. Seakan dunia di luar toko itu berada di dimensi berbeda. Sekitar 1 jam kemudian, setelah yakin situasi tenang, Pak Tony menyuruh Dedi mengunci pintu toko. Ia sendiri membawa kendi hitam itu ke ruang belakang, lalu menyimpannya di lemari besi kecil. Sebelum menutup, ia menaburkan lagi beras kuning ke lantai, menyiram air wangi, dan menyalakan sebatang kemenyan baru. Ritual itu seakan penutup, semacam perjanjian terakhir, agar makhluk itu tidak keluar lagi sampai waktu berikutnya. Pagi harinya, ketika toko dibuka kembali, tidak ada seorang pun pembeli yang menyadari apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Rak-rak sudah disusun rapi, lantai dipel, kaca dibersihkan. Toko terlihat normal, bahkan lebih ramai dari biasanya. Orang-orang keluar masuk, membeli barang-barang kecil, tertawa, bercanda. Seakan tidak ada jejak kengerian yang tersisa. Tapi bagi 3 karyawan yang mengalaminya, setiap detik terasa menyiksa. Rian berhenti bekerja beberapa hari setelah kejadian itu. Ia bilang ke orang tuanya, dirinya sakit keras dan tidak bisa melanjutkan kerja paruh waktu. Tubuhnya memang benar semakin kurus. Wajahnya pucat, sering demam tinggi di malam hari. Anehnya, dokter tidak menemukan penyakit jelas, hanya dikatakan kelelahan atau stres. Namun di malam hari, dari kamar Rian terdengar ia sering terbangun sambil menjerit histeris, mengatakan ada tangan hitam yang meraih dari bawah ranjang. Sari juga berubah drastis. Gadis yang biasanya ceria di kasir kini sering melamun. Matanya kosong. Ia jadi pendiam, mudah kaget, dan beberapa kali ketahuan menangis sendiri di sudut toko. Karyawan lain yang tidak tahu apa-apa menganggapnya hanya patah hati atau punya masalah keluarga. Tapi Dedi tahu betul bahwa Sari masih dihantui bayangan malam itu. Dedi sendiri mencoba bertahan. Ia masih bekerja di Murah Rejeki. Tapi setiap malam, ia selalu merasa diawasi. Saat membereskan rak, ia sering melihat bayangan kecil berlari di ujung lorong. Saat memegang kasir, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Padahal tidak ada siapapun. Ia berusaha tidak peduli. Tapi semakin ia mengabaikan, semakin sering kejadian aneh itu muncul. Pak Tony tetap bersikap seperti biasa. Ramah pada pembeli, murah senyum. Tapi kepada karyawannya, terutama yang tahu rahasia itu, ia berubah jadi sangat dingin. Tatapannya tajam, penuh ancaman. Seakan setiap jerik-gerik mereka diawasi. Pernah sekali, Rian mencoba bercerita kepada temannya tentang kejadian di toko. Dan 2 hari kemudian, ia kecelakaan motor parah. Ia selamat, tapi kakinya patah dan tidak bisa jalan normal lagi. Setelah itu,
Tidak ada yang berani membuka mulut. Tahun-tahun berikutnya, murah rejeki makin ramai. Orang-orang bilang rezekinya bagus. Dagangannya laris manis. Bahkan sempat buka cabang kecil di daerah lain. Namun, yang tidak diketahui orang adalah setiap malam tahun baru, ritual mengerikan itu selalu diulang. Dedi yang masih bertahan bekerja beberapa kali terpaksa ikut menyaksikan. Meski ia selalu menutup mata dan telinga, ia tidak bisa kabur karena merasa jika ia berhenti, hidupnya akan hancur seperti Rian. Sari akhirnya menghilang. Suatu hari ia tidak masuk kerja dan keluarganya bilang ia pergi tanpa pesan. Orang-orang menduga ia kabur bersama pacarnya. Tapi Dedi punya firasat lain. Ia ingat betul malam terakhir Sari bekerja. Wajahnya sangat pucat, matanya sayu dan bibirnya bergetar seperti ingin bicara sesuatu tapi urung. Sejak itu tidak pernah ada yang mendengar kabarnya lagi. Desas-desus tentang pelaris murah rejeki makin santer di kampung sekitar. Ada yang bilang melihat bayangan anak kecil menangis di depan toko tengah malam. Ada yang bilang mendengar suara bayi tertawa dari dalam toko saat sudah tutup. Bahkan ada supir angkot yang mengaku melihat pintu toko terbuka sendiri jam 2 pagi. Padahal seharusnya terkunci. Semua gosip itu membuat warga merinding. Tapi anehnya, tetap saja mereka belanja di sana. Seakan ada sesuatu yang memaksa mereka untuk masuk. Dedi semakin hari semakin tersiksa. Mimpi buruknya tidak berhenti. Selalu melihat makhluk hitam itu dengan ratusan tangan dan wajah bayi tersenyum. Dalam mimpinya, makhluk itu memanggil namanya, menawarkan kekayaan asal ia mau jadi penerus. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin nyata mimpi itu terasa. Suatu malam, bertahun setelah kejadian pertama, tepat di malam tahun baru berikutnya, Dedi kembali dipaksa tinggal sampai tengah malam. Ia duduk di kasir, menahan rasa takut. Pak Tony seperti biasa keluar dengan beras kuning, air wangi, dan kemenyan. Ritual dimulai lagi. Detik-detik menjelang pergantian tahun, suasana toko berubah. Lampu berkedip, udara menebal, suara dari gudang mulai terdengar. Dedi merasa deja vu. Seakan kembali ke malam mengerikan tahun 2011 itu. Dari pintu belakang, bau busuk mulai merembes. Suara tangisan bayi bercampur raungan muncul lagi. Ia tahu apa yang akan keluar. Ia tahu kendi hitam itu sudah menunggu untuk dipakai. Dan ia tahu kali ini mungkin bukan ayam lagi yang jadi persembahan. Ketika jarum jam menunjuk tepat tengah malam, pintu belakang berderit terbuka. Dari kegelapan, makhluk itu muncul lagi. Lebih besar, lebih menjijikkan. Wajah bayinya lebih jelas dengan senyum yang melebar hingga telinga. Tangan-tangan hitamnya meraih ke segala arah dan suara tangisannya menggema keras. Pak Tony menunduk, menyambutnya dengan hormat sambil membawa kantong hitam yang kali ini lebih besar. Dedi gemetar, merasa jantungnya berhenti. Ia berdoa dalam hati agar kali ini bukan manusia yang dijadikan tumbal. Namun ketika Pak Tony membuka kantong itu,
Dedi menahan napas. Isinya bukan ayam, melainkan boneka bayi besar berlumuran darah. Entah darah siapa. Makhluk itu mendekat, menyambarnya dengan tangan, lalu menghisap darah yang menetes. Suaranya seperti bayi menyusu, tapi menakutkan. Dedi ingin lari, tapi kakinya kembali berat. Suara di kepalanya berbisik lirih. Suara bayi itu memanggil namanya. Dedi, giliranmu sudah dekat. Ia menutup telinga, menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu cepat atau lambat, ia tidak akan bisa selamat. Dan malam itu, di antara dentuman kembang api yang meriah di luar, di dalam murah rejeki, terjadi kesepakatan gelap yang tidak diketahui siapapun. Rejeki toko itu terus mengalir deras. Tapi harga yang harus dibayar adalah gewa-gewa yang hilang, trauma yang tidak pernah sembuh, dan bayangan makhluk dengan wajah bayi yang selalu menunggu di balik pintu belakang. Hingga kini, orang-orang Bekasi masih belanja di murah rejeki. Tanpa sadar, setiap uang yang mereka keluarkan adalah bagian dari perjanjian. Dan setiap malam tahun baru, ketika jarum jam tepat menunjuk pukul 12, dari dalam toko itu masih terdengar samar suara bayi menangis, bercampur tawa yang membuat darah siapapun yang mendengarnya langsung membeku. Itu tadi kisah pelaris yang berakhir jadi teror dari sebuah minimarket kecil di Bekasi. Kita sering mikir kalau rejeki itu soal kerja keras, doa, dan usaha. Tapi ada juga orang-orang yang memilih jalan pintas lewat ritual yang gak masuk akal, bahkan sampai ngorbanin hal-hal yang paling berharga. Karyawan minimarket murah rejeki sampai sekarang masih suka cerita. Katanya, setiap malam tahun baru, suara bayi itu masih terdengar samar dari arah gudang belakang. Toko itu memang masih buka beberapa tahun setelah kejadian, tapi orang-orang sekitar pelan-pelan menjauh. Sekarang bangunannya udah kosong, catnya terkelupas, kacanya retak, dan papan nama lusuh dengan tulisan murah rejeki masih tergantung, seperti nunggu seseorang datang lagi buat nerusin ritual. Kalau suatu malam kamu lagi jalan di Bekasi dan gak sengaja lihat minimarket kecil yang kayaknya sepi, tapi papan namanya masih ada tulisan murah rejeki, coba pikir 2 kali sebelum masuk. Karena mungkin kamu bukan cuma beli mie instan atau rokok, tapi juga jadi bagian dari perjanjian yang gak pernah bisa diputus. Ingat, rejeki bisa dicari, tapi kalau nyawa sudah ditagih, gak ada satupun yang bisa menolak. Terima kasih sudah dengerin cerita ini. Kalau kamu punya pengalaman horor atau tahu kisah serupa, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu yang akan aku ceritakan di video berikutnya. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Dan jangan lupa, selalu lihat pintu belakangmu sebelum tidur malam ini.